Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati seluruh tim gugus tugas COVID-19 tingkat Kota Kendari hadir bersama saya sore hari ini. Pak Hidayatullah sebagai koordinator di bidang penyuluhan dan penggalangan bantuan dari masyarakat yang sehari-hari membuka posko layanan di kawasan MTQ dengan segenap teman-teman relawan yang ada di sana. Kemudian Pak Dr. Al-Ghazali yang setia terus, alhamdulillah tidak pernah absen ini. Beda dengan saya sering absen ya. Jadi hari ini baru bisa bergabung lagi karena fokus untuk menangani beberapa kebijakan yang lain, yang juga beberapa aktivitas koordinasi dengan kementerian dan beberapa lembaga itu kebetulan bersamaan waktunya dengan rilis kita di setiap jam 5 sore. Kemudian hari juga Sekretaris BPKAD Kota Kendari, dan saya lihat ini masih kompak terus teman-teman tim Kominfo, bahkan saya lihat makin solid kinerjanya. Kita doakan semuanya bisa sehat-sehat walafiat, terus bisa menyediakan data informasi buat seluruh masyarakat Kota Kendari sehingga tidak perlu terganggu dengan informasi hoax, informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, sehingga kehadiran kita di setiap harinya di jam 17.00 bisa memberikan ketenangan atau kepastian bagi seluruh masyarakat Kota Kendari bahwa pemerintah beserta seluruh stakeholder, relawan dan seluruh lembaga jaringan masyarakat di Kota Kendari ini terus bekerja keras memastikan perlindungan terhadap masyarakat Kota Kendari dari penyebaran COVID-19. Kami berupaya untuk menghadirkan informasi ini tidak dalam rangka menakut-nakuti masyarakat, tetapi benar-benar menyampaikan real kondisi dan situasi yang terjadi, perkembangan terkini yang bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, sekali lagi kami himbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap tenang, melaksanakan instruksi pemerintah, beraktivitas dari rumah. Kami tahu bahwa situasi ini mungkin sudah mulai masuk dalam fase-fase penuh ujian ya, apalagi dalam kondisi berpuasa seperti hari ini. Kita sudah cukup lama mungkin beraktivitas dari rumah, mungkin ada yang sudah tergoda juga untuk keluar rumah karena mungkin sudah terlalu lama di rumah. Tapi kami sampaikan sekali lagi untuk mari kita tingkatkan kedisiplinan kita, kesadaran kita bahwa semua ini kita lakukan dalam rangka untuk saling melindungi. Kalau kita tidak keluar rumah berarti kita memperkecil peluang terjadinya penularan, baik terhadap diri kita maupun menulari orang lain. Jadi saya kira sekali lagi kami tetap menghimbau, tidak akan berhenti, tidak akan bosan untuk mengingatkan masyarakat bahwa dengan tetap beraktivitas di rumah, mengurangi aktivitas di luar rumah, maka kita mengurangi potensi penularan. Kita tahu hari-hari terakhir ini terus terjadi penambahan jumlah pasien positif, tetapi kami tidak akan berhenti untuk terus melakukan upaya-upaya preventif dan kuratif sehingga seluruh masyarakat bisa terlindungi. Baik, itu pengantar dari saya. Selanjutnya saya persilakan Pak Hidayatullah untuk menyampaikan perkembangan posko penanganan yang sekarang ini sudah bertambah, tidak hanya posko dari COVID tapi juga sudah bergabung dengan Kuarda dan Kuarcap ya, dari Kuarda Provinsi dan Kuarcap Kota Kendari, sehingga bertambah tenaga dan personil kita yang ada di lapangan. Saya persilakan Pak Hidayatullah. Terima kasih Pak Wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak Wali Kota dan saya hormati BPKD ya, dan juru bicara COVID-19 Kota Kendari. Saya langsung saja terkait dengan perkembangan donatur kita di posko MTQ yang berkaitan dengan bantuan donasi dalam bentuk bahan pokok. Untuk sampai saat ini kita sudah mendistribusikan sebanyak 1.572 paket. Ini dari sudah 3 tahap. Yang tahap terakhir kemarin kita mendistribusi 556 paket. Total dari keseluruhannya adalah 1.572. Dan tadi
beberapa 3 hari yang lalu sampai tadi ada yang masuk donasi dari Siti Asma, perwakilan PT Bumi Nikel Nusantara BNN, letak di Konawe Utara, tetapi menyumbang di Kendari. Di posko kami tadi beras 99 karung yang 5 kg, Indomie soto 99 dos, minyak goreng 99 bungkus. 99 bungkus itu maksudnya di dalamnya botol gitu, dalam bentuk botol. Jadi total keseluruhan untuk beras 6.930.000, Indomie soto 8.811.000, dan minyak goreng 2.178.000 apabila ditaksir dengan rupiah. Kemudian tanggal 1 Mei bantuan donasi dari Daswar Toko UD Alena Jaya dengan beras 100 kg yang 5 kg, 100 karung yang 5 kg dengan taksiran 70.000 per 1 karung, taksiran 7 juta. Milwan sembako minyak 120 paket 12 juta, ditaksir 12 juta. Ini sembako dengan minyak di dalamnya. Jamran beras 1 karung dan Indomie kaldu 1 dos, taksiran 150.000. Wardah Pramuka telur 15 rak 825.000. Wardah Pramuka Peduli Sultra masker sudah sampai saat ini sudah 1.210 buah disumbangkan dan telah kita taksir senilai 8 juta. Kemudian Imran Ismail terkait dengan beras 10 karung, taksiran 5.500.000. Puput beras 6 karung yang 5 kg 420.000 taksiran. Lasai beras 3 kg taksiran 435.000. Haji Rahmalah Cinta beras 3 kg yang 50 kg 1.650.000. Total sumbangan sampai saat ini adalah di taksiran rupiah 53.254.000 rupiah. Jadi total dari keseluruhan donasi apabila kita rupiahkan adalah sebanyak 170.816.700 rupiah. Saya kira itu donasi yang masuk sampai saat ini, dan untuk beberapa paket kami belum bisa sebarkan karena baru tiba sumbangannya tadi. Demikian, saya kembalikan ke Pak Wali. Terima kasih Pak Hidayatullah yang sudah menyampaikan update aktivitas di posko MTQ yang mengkoordinir seluruh relawan lapangan kita. Saya juga ingin mewakili seluruh warga masyarakat Kota Kendari menyampaikan terima kasih kepada seluruh donatur yang sudah mempercayakan donasinya, sumbangannya baik berupa bahan makanan maupun masker dan barang-barang lain yang dibutuhkan. Saya kira ini akan sangat bernilai, bermanfaat bagi seluruh penerima, karena saat ini seberapapun sumbangan yang kita berikan akan sangat berarti bagi mereka. Mungkin bagi kita tidak seberapa, tapi bagi yang menerima sebungkus Indomie atau apapun yang kita berikan, selembar masker, itu sangat berarti, karena dengan begitu, pertama kalau bahan makanan kita bisa meningkatkan daya tahan tubuh masyarakat kita. Kemudian kalau masker kita bisa melindungi masyarakat kita dari penularan, baik itu menulari orang lain maupun tertular dari orang lain. Saya kira sekali lagi kami terima kasih terkait dengan partisipasi dalam bentuk sumbangan seluruh masyarakat, baik berasal dari perorangan maupun dari lembaga, termasuk lembaga-lembaga atau perusahaan yang beroperasi di luar Kota Kendari dan mempercayakan sumbangannya, donasinya untuk diberikan dan dibagikan kepada seluruh masyarakat Kota Kendari. Karena perlu kami sampaikan juga bahwa kami tidak memilah saat ini memberikan bantuan sumbangan kepada seluruh masyarakat yang kebetulan saat ini berada di Kota Kendari, karena tidak kurang juga beberapa mahasiswa yang saat ini sedang stay di Kendari, baik berasal dari wilayah barat, ya, dari wilayah Sumatera, dari Jawa, kemudian juga wilayah timur seperti Papua dan sebagainya,
Ini kita tidak pilah, semuanya kita sentuh, kita upayakan semuanya mendapatkan bantuan walaupun mungkin dalam kondisi terbatas ya, sesuai dengan kemampuan dan jumlah sumbangan yang dikelola oleh pemerintah Kota Kendari. Saya kira itu penyampaian kepada kita semua. Selanjutnya saya persilakan Pak Al-Ghazali. Pak Inal dulu ya. Silakan Pak Inan dulu untuk kemudian menyampaikan donasi yang dikelola oleh BPKAD. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wali Kota Kendari, Bapak Hidayatullah sebagai Ketua Posko Bantuan Covid, Bapak Dr. Al-Ghazali selaku juru bicara gugus tugas Covid-19 Kota Kendari. Baiklah, pada hari ini kami akan menyampaikan rilis terbaru terkait donasi baik itu dalam bentuk barang maupun dalam bentuk uang dalam rangka percepatan penanganan maupun penanggulangan COVID-19 di wilayah Kota Kendari. Rilis terakhir sampai dengan hari ini untuk donasi dalam bentuk uang, jumlah penerimaan tidak ada, penyaluran maupun penggunaan dana tidak ada. Untuk donasi dalam bentuk barang, yaitu dalam berbentuk APD, jumlah barang yang diterima sebesar 9.618 barang, yang telah tersalur sebesar 7.182 barang. Untuk jenis alat kesehatan yang telah diterima sebesar 492 barang, yang telah disalurkan sebesar 322 barang. Untuk makanan dan obat-obatan, jumlah yang diterima sebesar 33 barang dan yang tersalurkan tidak ada. Jenis paket sembako yang diterima tidak ada dan yang disalurkan tidak ada. Untuk jenis masker yang diterima tidak ada dan yang disalurkan tidak ada. Sehingga total donasi yang masuk sampai dengan hari ini untuk donasi berupa uang, penerimaannya adalah sebesar 2.150.150.333 rupiah. Yang telah digunakan adalah sebesar 2.444.982.947 rupiah, sehingga saldo yang tersisa adalah sebesar 101.167.386 rupiah. Untuk donasi berupa barang, 1. Jenis alat pelindung diri atau APD, jumlah total yang telah diterima sebesar 62.543 barang, yang telah disalurkan sebesar 46.439 barang, yang masih terstok sebesar 16.104 barang. Untuk jenis alat kesehatan, jumlah total yang telah diterima sebesar 1.214 barang, yang telah disalurkan sebesar 931 barang, dan yang masih tersedia adalah sebesar 283 barang. Untuk jenis makanan dan obat-obatan, total jumlah yang diterima sebesar 5.799 barang, yang telah disalurkan sebesar 4.932 barang, dan yang terstok sebesar 867 barang. Untuk paket sembako, jumlah total yang telah diterima sebesar 32.725 barang, yang telah disalurkan sebesar 27.872 barang, dan yang tersedia masih sebesar 4.853 barang. Untuk masker
yang telah diterima sebesar 18.798 barang dan tersalur sebesar 18.798 barang, sehingga saldo tidak ada. Bapak Ibu sekalian, segenap masyarakat Kota Kendari, kami tak lupa menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh pihak-pihak yang telah berkontribusi, yang telah menyalurkan donasinya dalam rangka percepatan penanganan penanggulangan COVID-19. Kami tak lupa pula selalu mengajak untuk mengetuk pintu hati Bapak Ibu sekalian, agar kiranya secara tulus dan ikhlas, tidak henti-hentinya untuk dapat menyumbangkan atau mendonasikan sebagian rezeki yang didapat dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 di wilayah Kota Kendari. Bapak Ibu, segenap masyarakat Kota Kendari, bagi yang ingin menyalurkan bantuan melalui berupa uang, dapat mendonasikan atau mentransfer uangnya melalui rekening donasi COVID-19 Kota Kendari dengan nomor rekening 0192 01 03 5345 539 pada Bank BRI Cabang Kendari Samratulangi. Demikian yang kami dapat sampaikan pada hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Inan sebagai Sekretaris BPKAD Kota Kendari yang sudah menyampaikan juga seluruh donasi yang dikelola oleh BPKAD yang disalurkan berikut dengan semua jenis bantuan yang sudah diberikan. Kemudian saya juga ingin menyampaikan kepada seluruh masyarakat Kota Kendari, termasuk rekan-rekan media yang sekarang sedang online lewat aplikasi Zoom, untuk mengontrol jumlah bantuan yang sudah diberikan baik oleh pemerintah maupun berbagai pihak. Karena ini jumlahnya sudah ribuan, tentu kita butuh pengawasan dan penyalurannya tepat, sehingga lewat kesempatan ini saya ingin mengumumkan bahwa mulai hari ini kita akan memasang tanda di rumah-rumah masyarakat yang nanti menerima bantuan berupa stiker. Nanti bisa di zoom, tolong diperbesar. Jadi nanti kita akan memberikan tanda kepada seluruh penerima bantuan masyarakat berupa stiker seperti ini. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi panduan bagi seluruh lembaga maupun perorangan nanti yang ingin menyalurkan langsung ke masyarakat bahwa kalau sudah ada stiker seperti ini berarti rumah yang bersangkutan, kakek yang bersangkutan itu sudah mendapatkan sumbangan atau bantuan dari pemerintah, sehingga bisa memilih atau mungkin menyalurkan ke warga yang lain. Karena saat ini walaupun sudah begitu banyak bantuan yang kita salurkan tadi, kalau dari sembako sendiri sudah 27.000 sembako yang kita salurkan, tetapi masih ada beberapa masyarakat kita yang mungkin belum tersentuh, belum mendapatkan bantuan, mungkin terlewat atau belum terdata, sehingga kita berharap upaya ini bisa menjadi upaya maksimal kita agar bantuan bisa tersalur dengan baik, tidak terjadi tumpang tindih. Dan ini ada beberapa kategorinya, ada sembako, ada nanti BLT juga dari Kementerian Sosial, ada PKH, ada KUBA dan sebagainya, sehingga nanti berbagai sumbangan kita ini betul-betul tersalur dengan baik dan tidak tumpang tindih dengan bantuan-bantuan yang lain. Dan juga perlu kami sampaikan dalam stiker ini ada pernyataan bahwa ketika stiker ini sudah tempelkan nanti di rumah warga, itu menandakan bahwa itu sudah terdata. Tetapi kalau warga yang bersangkutan nanti melepas stiker ini, itu secara otomatis dianggap pengunduran diri dari penerimaan bantuan, sehingga dianggap yang bersangkutan atau kakak yang bersangkutan dianggap tidak membutuhkan lagi bantuan selanjutnya. Jadi kalau dibuka stikernya nanti dianggap mengundurkan diri dari data, nanti akan kita verifikasi selanjutnya, dikonfirmasi untuk nanti tidak lagi dijadikan sasaran bantuan berikutnya. Ini upaya-upaya kita untuk melakukan pengawasan. Saya juga berharap seluruh pihak, media, lembaga-lembaga sosial, mari sama-sama kita awasi penyaluran bantuan ini, karena jumlahnya sudah cukup banyak.
walaupun kami menyadari tetap aja masih ada masyarakat yang belum tersentuh karena hampir setiap hari juga kami menerima aduan baik lewat posko yang ada di MTQ maupun kepada beberapa jalur termasuk ke saya langsung, itu masih ada aduan-aduan 1-2 orang atau beberapa aduan setiap hari yang menyampaikan bahwa ada masyarakat kita yang belum tersentuh bantuan. Jadi inilah upaya kita, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bisa dipahami, dan ini juga berdasarkan masukan dan usulan dari berbagai pihak sehingga kita rumuskan dalam bentuk pengawasan seperti ini. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian yang perlu saya sampaikan. Selanjutnya mari kita dengarkan info kondisi medik dari Pak Al-Ghazali, Dr. Al-Ghazali. Silakan Pak Dokter. Baik, makasih Pak Wali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kekuatan, kesehatan, dan umur panjang kepada kita, dan semoga segala aktivitas kita selalu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Yang kami banggakan dan kami hormati Bapak Wali Kota Kendari, yang kami hormati Bapak Kadis Kominfo Kota Kendari, yang kami hormati Bapak Sekretaris BPKAD Bapak Inan Irojasa, dan yang kami hormati Bapak Hidayatullah sebagai Ketua Relawan di Kota Kendari, teman-teman yang selalu setia dari Media Center Dinas Kesehatan Kominfo, semoga selalu diberikan kekuatan kesehatan, dan teman-teman wartawan yang kami banggakan selalu stay di rumah untuk menyampaikan berita, dan Bapak Ibu yang kami hormati. Pada hari ini, Senin 4 Mei 2020, seperti biasanya dari Media Center Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Kendari, saya Dr. Al-Ghazali ingin menyampaikan tentang perkembangan update pada hari ini. Baiklah, langsung saja kami menyampaikan bahwa pada hari ini di mana jumlah OTG yakni sebanyak 239 orang. Hari ini ada penambahan berjumlah 19 orang dan ada juga pengurangan orang tanpa gejala yakni berjumlah 10 orang di Kecamatan Mandonga. Kemudian selesai pemantauan sebanyak 125 orang dan masih dalam pemantauan sebanyak 114 orang. Untuk PDP ODP sendiri tidak ada penambahan dan pengurangan ODP sehingga ODP hari ini yaitu total ODP sampai dengan hari ini berjumlah 136 orang. Selesai pemantauan ODP berjumlah 136 orang dan yang masih dalam proses ODP tidak ada atau sudah selesai. Untuk PDP sendiri, hari ini tidak ada penambahan dan pengurangan, sehingga total PDB hari ini masih tetap sebanyak 33 orang, dan yang telah selesai pengawasan sebanyak 30 orang, dan yang masih dalam proses PDP sebanyak 3 orang. Kemudian untuk yang kasus positif, kasus baru positif hari ini tidak ada penambahan dan pengurangan, sehingga jumlah positif sampai dengan hari ini terkonfirmasi tetap berjumlah 31 orang. Jumlah yang meninggal sebanyak 2 orang dan yang telah dinyatakan sembuh 8 orang. Perlu kami sampaikan kepada warga Kota Kendari, mudah-mudahan untuk pekan depan pemeriksaan yang selama ini biasa dilakukan atau dikirim ke Makassar, insya Allah untuk pekan depan sudah bisa dilakukan, insya Allah. Karena tinggal menunggu ketriknya dulu dari Makassar, setelah ada itu bisa dilakukan. Dan ketriknya itu mungkin bisa ada kira-kira 20 atau 60 buah. Dan selanjutnya menurut informasi yang kami dapatkan dari Dinas Kesehatan bahwa nanti ada beberapa rumah sakit yang bisa juga masuk ke dalam tim pemeriksaan ini, di mana rumah sakit kita sendiri, Rumah Sakit Kota Kendari, kemudian Rumah Sakit UD Konsel, Rumah Sakit Umum Daerah Unaha, Rumah Sakit Umum Benyamin Gulu Kolaka,
Rumah Sakit Umum Daerah Palagi Mata Bau-Bau, dan Rumah Sakit Umum Daerah Raha. Mudah-mudahan ke depannya kita tidak susah lagi untuk mengirimkan dan menantikan hasil daripada swab itu. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, pasien positif yang masih dalam proses perawatan untuk saat ini berjumlah 21 orang. Kembali lagi kami sampaikan kepada Bapak Ibu warga Kota Kendari, sebagaimana yang dihimbaukan oleh Bapak Wali Kota tadi, kita benar-benar untuk selalu mengikuti himbauan beliau. Dan kemudian kami tetap sampaikan bahwa kita harus tetap meningkatkan kewaspadaan, karena penyakit COVID-19 ini tidak ditahu berakhirnya sampai kapan. Demikian yang kami sampaikan, kami kembalikan kepada Bapak Wali Kota. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Al-Ghazali yang sudah menyampaikan info medik kepada kita semua, dan ada beberapa saya kira hal yang menggembirakan buat kita. Yang pertama, tidak terdapat penambahan jumlah pasien positif, walaupun tadi kita lihat ada penambahan OTG ya sebanyak 19 orang, namun juga tetap ada pengurangan sebanyak 10 orang. Dan informasi menarik kedua atau menggembirakan yang kedua, bahwa insya Allah pekan depan sudah kita di wilayah Sulawesi Tenggara sudah bisa melakukan tes swab secara mandiri, karena ini akan sangat menentukan bagaimana kita melakukan pemetaan dan kesigapan dalam menyikapi terjadinya penambahan pasien. Karena selama ini kita harus mengirimkan spesimen hasil pemeriksaan ke Makassar, dan itu membutuhkan waktu yang cukup lama kalau dari sisi penanganan, karena kita harus menunggu 5 bahkan kadang-kadang sampai sepekan baru kita dapatkan hasil. Seringkali kita agak terlambat dalam mengambil tindakan karena hasil lab yang juga membutuhkan waktu. Tapi mudah-mudahan pekan depan dengan diizinkannya kita melakukan tes swab secara mandiri, sekaligus dikirimkannya juga cartridge untuk alat pengetes kita, itu kemudian tidak perlu lagi menunggu. Jadi begitu dites mungkin tinggal beberapa saat, tidak perlu menunggu hari, paling sejam begitu hasilnya sudah bisa kita ketahui, sehingga kita ada kepastian bagi pasien yang dites. Karena terus terang ini juga secara psikologis sangat mempengaruhi, baik itu dalam proses penyembuhan maupun penanganan ya, pengambilan tindakan dari tenaga medis kita. Dan sekali lagi saya tidak bosan untuk menghimbau kepada seluruh masyarakat, walaupun mungkin suasananya semakin lama tinggal di rumah, semakin lama bertahan di rumah, ini juga membutuhkan kreativitas tersendiri untuk menghilangkan rasa bosan, menghilangkan kepenatan ya. Ini memang dibutuhkan kesabaran, dibutuhkan komitmen dari kita semua. Tetapi saya sekali lagi tetap terus menghimbau, mari bersama-sama kita disiplin, kita bersatu padu, kita solider dengan sesama kita sehingga tidak terjadi penularan. Jangan sampai menurun konsentrasi kita, kewaspadaan kita, dan kita berharap situasi tidak terjadinya penambahan pasien seperti hari ini bisa kita pertahankan, sehingga nantinya kita tinggal menunggu yang dirawat dan kemudian sembuh, sehingga daerah kita bisa kita nyatakan bebas dari COVID-19 ini. Tinggal kita menjaga dari batas kota ya, dari luar daerah. Saya kira itu. Selanjutnya saya persilakan teman-teman media yang ingin memberikan mungkin masukan, konfirmasi, pertanyaan, kami persilakan. Siapa lebih dulu? Angkat tangan. Angkat tangan. Kasih tanda dulu, siapa? Mau bertanya? Komar ya, silakan. Siapa? Pak Wali Kota. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo? Suaranya enggak ada, Pak? Bisa nih, jadi volumenya agak kecil-kecil. Siap. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya Komar, wartawan Kendari Pos, Pak. Ulang lagi. Halo? Ya, lanjut. Ya, saya wartawan dari Kendari Pos, Pak. Yuk, silakan. Siap. Saya di sini, Pak, tidak memberikan pertanyaan, hanya memberikan masukan saja, Pak. Kebetulan
saya juga salah satu keluarga pasien positif COVID. Kemarin kan kakak saya yang di Kelurahan Watu Bangga sudah keluar, Pak. Dan saya berterima kasih kepada pihak Kelurahan Watu Bangga yang telah menyambut dengan baik kepulangan kakak saya, sehingga karena dengan penyambutan itu membuat tidak ada pandangan diskriminasi lagi dari masyarakat, karena kan sudah dinyatakan sembuh. Nah, dan kemarin juga pihak kelurahan dengan aktif melakukan rapat dan memanggil saya untuk rapat bersama dengan seluruh pihak RW dengan Puskesmas yang menjelaskan bahwa kalau pasien yang sudah sembuh itu tidak perlu lagi didiskriminasi. Siap. Mungkin yang saran saya, Pak, kan saya masih punya saudara kurang lebih ada 8, Pak, yang masih positif. Jumlahnya 10, Pak. Di 8 orang yang masih positif ini yang halo? Ya, lanjut. Iya. Ada 8 orang, ada 7 orang itu warga Kota Kendari. Tidak ada 6 orang, Pak, warga Kota Kendari, dan itu tinggal di kelurahan yang berbeda-beda. Mungkin saran saya, Pak, mungkin kalau keluarga saya sudah keluar nanti bisa dilakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Kelurahan Watu Bangga, Pak, supaya keluarga saya yang sudah dinyatakan sembuh bisa kembali beraktivitas seperti semula. Mungkin itu, Pak, saja yang saya bisa sampaikan, Pak. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Wali Kota, untuk Dinas Kesehatan juga terima kasih, kepada Satgas juga terima kasih untuk perawatan kepada keluarga saya, Pak. Mungkin itu saja, Pak. Terima kasih sebelumnya, Pak. Terima kasih Pak Mas Komar dari Kendari Pos, walaupun ini yang disampaikan pribadi ya, karena mewakili seluruh keluarga. Tapi yang jelas saya ingin sampaikan bahwa semua yang kita lakukan ini itu adalah kerja bersama, kerja semua pihak, baik yang nampak langsung oleh publik maupun banyak sekali tenaga medis kita, tenaga surveillance kita, penyuluh di lapangan, termasuk relawan yang tidak nampak. Mungkin tidak bisa kita munculkan semua di media center ini, tapi mereka luar biasa bekerja bahu-membahu, termasuk teman-teman di Kominfo yang terus bekerja. Jadi mewakili mereka saya juga menyampaikan terima kasih karena ini semua kerja bersama. Tentu kita berharap seluruh masyarakat juga punya semangat yang sama bahwa sesungguhnya yang sedang kita lawan atau kemudian kita sedang atasi ini adalah virusnya, virus COVID-19, bukan orangnya. Ya, jadi kita walaupun melakukan physical distancing, social distancing, tapi tidak boleh memutuskan silaturahmi. Kita tetap bersikap proporsional. Kalau masyarakat yang sudah dinyatakan sembuh, insya Allah itu kami tidak mudah atau tidak kemudian serta-merta menyatakan sembuh dan diizinkan pulang. Karena dinyatakan sembuh pun itu butuh proses untuk dipulangkan. Benar-benar dipastikan sudah melalui proses pemeriksaan berulang dan dideteksi, sehingga kalaupun diizinkan kembali bergabung ke masyarakat berarti itu benar-benar sudah dinyatakan steril dan kita pastikan sehat. Hanya saja memang tetap kita himbau untuk mengurangi aktivitas di luar rumah karena tentu masih dalam proses untuk memastikan secara psikologis untuk masyarakat bisa menerima di lingkungannya, begitu juga yang bersangkutan untuk bisa kembali beraktivitas. Jadi itu himbauan kami dan saya kira masyarakat Kendari masyarakat yang sangat mudah untuk kemudian kita ajak berdisiplin, walaupun yang penting disertai dengan penjelasan, disertai dengan informasi yang lengkap sehingga mereka saya kira akan bersikap secara proporsional. Itu yang kemudian bisa kita ini. Silakan teman-teman yang lain kalau masih ada. Dari mana nih? Siapa? Ismet ya. Lama enggak ketemu Pak Ismet ini. Ya, silakan Pak Ismet. Halo. Ya, silakan. Halo Pak Wan. Saat ini kan pemerintah kota sudah melakukan upaya-upaya untuk memutus rantai untuk COVID-19, namun ini digegerkan lagi kabar di masyarakat bahwa akan masuk warga negara asing di Sulawesi Tenggara. Apakah yang untuk melakukan pengawasan di wilayah perbatasan untuk mengantisipasi masuknya warga negara asing? Demikian Pak Wali. Ya, terima kasih Pak Ismet.
Jadi terkait dengan informasi yang sudah didengarkan oleh masyarakat, itu kan baru rencana ya, ada beberapa tenaga kerja asing yang akan masuk ke Sulawesi Tenggara, walaupun bukan ke Kota Kendari sebenarnya, itu ke Kabupaten Konawe, tetapi kita menghimbau, ini sudah banyak pihak, Pak Gubernur, DPRD Provinsi, dan banyak kalangan sudah menyampaikan aspirasi ke pemerintah pusat. Saya kira juga pemerintah pusat tidak menutup telinga, sudah mendengarkan aspirasi kita bahwa sebisa mungkin dilakukan penundaan dulu sampai biarkan kita fokus dulu menangani COVID-19 ini, untuk kemudian nanti saatnya kalau sudah normal, situasinya sudah bisa kita atasi, investasi berjalan lagi, ekonomi berputar lagi, saya kira semua juga masyarakat bisa memahami. Tetapi kondisi saat ini masyarakat masih fokus untuk kemudian menghadapi COVID-19 ini, sehingga saya juga melanjutkan aspirasi masyarakat bahwa insya Allah pemerintah Kota Kendari berupaya maksimal untuk memberikan perlindungan kepada seluruh masyarakat Kota Kendari, termasuk meningkatkan pengawasan di wilayah perbatasan. Saat ini di wilayah perbatasan sudah bertambah SOP untuk kemudian dilakukan pemeriksaan tes rapid langsung di tempat bagi pelintas yang menunjukkan gejala suhu di atas 38 derajat, kemudian ada tanda-tanda sakit, dalam hal ini batuk, kemudian sesak napas, itu kita langsung tangani di tempat. Dan kita sudah menyiapkan, alhamdulillah kemarin itu sudah tiba tes rapid yang sudah kita pesan. Pemerintah kota sudah memesan sebanyak 1.000 alat tes rapid yang akan kita gunakan di perbatasan untuk tenaga kesehatan kita, dan juga untuk mendetek seluruh OTG. Jadi seluruh OTG ini kita pastikan itu telah dilakukan tes rapid. Jadi ini upaya-upaya kita. Jadi mudah-mudahan informasi ini bisa memberikan ketenangan bagi seluruh masyarakat Kota Kendari bahwa kami, walaupun mungkin tidak semuanya harus kami laporkan, kami beritakan, tapi yakinlah kami bekerja terus siang malam memastikan pelayanan terus berlangsung. Mohon maaf ini sudah berbuka puasa ya, sudah jadwalnya berbuka. Saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak. Kita cukupkan. Mudah-mudahan besok kita lanjutkan lagi dengan informasi-informasi yang lebih update. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.